Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Purwoko, mahasiswa dari MPI semester 2. Ingin mempresentasikan fungsi perencanaan dalam manajemen. Fungsi perencanaan atau planning secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, accounting, dan controlling. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa mempengaruhi total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Tujuan perencanaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tentu perencanaan yang dilakukan pun berbeda. Namun secara umum tujuan perusahaan melakukan perencanaan karena 1. Perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. 2. Perencanaan mengarahkan direction kepada administrator atau non-administrator. 3. Perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Manfaat fungsi perencanaan. Fungsi planning atau perencanaan memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. 4. Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir. 5. Pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. 6. Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. 7. Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin. 8. Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan. 9. Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan. 10. Memudahkan pengawasan. Apa saja kegiatan fungsi manajemen perencanaan? Kegiatan pokok yang dilakukan fungsi planning adalah 1. Menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. 2. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 3. Menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. 4. Menetapkan standar dan benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Perencanaan pada dasarnya memutuskan apa yang diinginkan dan yang akan dilakukan. Jika ingin lebih detail, perencanaan harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lebih familiar, disingkat dengan 5W atau 1H. What? 5W dan 1H. What? Apa yang ingin diperoleh perusahaan? Perencanaan yang bagus harus bisa menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Apa yang ingin diperoleh dalam jangka pendek, apa yang ingin didapatkan dalam jangka menengah, dan tujuan seperti apa yang ingin dihasilkan dalam jangka panjang. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan dijadikan dasar dalam perencanaan perusahaan. Selanjutnya, why? Adakah lanjutan dan penjelasan mengenai what? Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, mengapa perusahaan memutuskan tujuan tersebut, mengapa bukan tujuan yang lain, bagaimana alasan yang menyertai dan juga analisanya, apakah tujuan dari perencanaan sudah realistis, apakah perencanaan menguntungkan dan masuk akal untuk dikerjakan, where,
Where berhubungan dengan di mana sebuah proyek dalam menjalankan tujuan akan dilakukan. Harus dijelaskan mengapa program untuk mencapai tujuan tersebut harus di tempat tertentu dan bukan di tempat lain. When, kapan tujuan yang ditetapkan akan dieksekusi atau dilakukan. Menentukan harus eksekusi pekerjaan yang ingin dijalankan tidak bisa dilakukan serampangan. Harus ada analisisnya. Wu berkaitan dengan personel yang akan menjalankan semua hal yang telah disusun di atas. Siapa yang akan menjalankan tugas, mengapa dia dan bukan orang lain. Siapa pangsa pasar yang akan dituju dan mengapa bukan yang lain. How, bagaimana cara tujuan itu diupayakan? Bagaimana sebuah kegiatan akan dijalankan? Apakah ada alternatif cara yang lain bisa dilakukan dan mengapa memilih cara ini? Semua pertanyaan tersebut harus bisa dijawab dalam melakukan perencanaan. Demikian presentasi dari saya, banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.